Oke, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya yaitu limit of operation. Jadi batas-batas operasi dari transistor. Jadi batas-batas kerja dari transistor. Jadi di transistor itu kan ada parameter-parameternya. Nah, batasannya berapa saja akan dibahas eh, dasarnya pada subbab limit of operation. Nanti parameter-parameternya akan disebutkan apa saja di situ parameternya yang biasa digunakan. Oke, langsung ke pembahasan batas-batas operasi atau batas-batas kerja dari transistor. For each transistor, there is a region of operation on the characteristic that will ensure that the maximum rating are not being exceeded and the output signal exhibit minimum distortion. Jadi setiap transistor there is a region of operation. Jadi setiap transistor memiliki atau dia punya daerah operasi atau parameter-parameter ya kalau kalau lebih spesifiknya parameter-parameter atau kalau digambar seperti yang di kanan ini dia memiliki daerah operasi atau daerah kerja pada karakteristik. Nah, yang dimaksud di sini adalah pada karakteristik dari transistor. Ada karakteristik input, ada karakteristik output. Tetapi yang ada di sini adalah karakteristik output dari transistor. Nah, terutama di sini yang kita lihat ini yang lebih jelas kalau melihat dari parameternya, dia merupakan karakteristik output dari common emitter. Karakteristik transistor dengan konfigurasi common emitter. Jadi dia memiliki daerah kerja atau daerah operasi pada karakteristik transistornya. That will ensure di mana daerah kerja tersebut akan menjamin that the maximum rating, nilai maksimumnya atau batas maksimum atau batas kemampuan maksimum dari transistor are not being exceeded, tidak akan dilampaui. Jadi kekuatannya 50, ya mentok 50 itu, nggak sampai melewati jadi 55 atau 60. Jadi seperti itu. And the output signal is exhibit minimum distortion. Dan sinyal outputnya akan menghasilkan sinyal output dengan sedikit distorsi atau sedikit cacat. Jadi atau kerusakan pada sinyal output. Distorsi di sini bisa diartikan cacat atau kerusakan pada sinyal output. Jadi sinyal outputnya akan kelihatan bagus tanpa ada distorsi atau kerusakan atau cacat. Such a region has been defined for the transistor characteristic of figure 3.22. Jadi daerah operasi tersebut telah ditentukan untuk karakteristik transistor. Jadi daerah operasi tersebut telah ditentukan untuk karakteristik transistor seperti halnya yang digambarkan pada gambar 3.22 ini. Gambar yang di sebelah kanan ini. Jadi daerah operasinya kalau digambar itu kurang lebih seperti yang ada di kanan ini. Soalnya biasanya di dalam datasheet atau datasheet atau databook di situ jarang sekali, bahkan yang umum dia tidak menggambarkan karakteristik atau daerah operasi dari transistor. Datasheet tersebut hanya menyebutkan ini parameter-parameternya saja. Jadi maksimum ratingnya berapa, karakteristik pada saat on berapa, pada saat off berapa, small signal karakteristiknya berapa. Jadi seperti itu. Tidak digambarkan seperti halnya yang ada di gambar kanan ini. All of the limit of operation are defined on typical transistor. Specification sheet described in the next section.
Jadi semua batasan kerja dari transistor itu telah ditentukan pada datasheet, pada datasheet. Semua spesifikasi yang umum yang ada di dalam transistor tersebut sudah ditentukan pada datasheet, di mana akan kita bahas pada subbab selanjutnya. Sekarang kita akan fokus ke limit of operation. Oke, some of the limit of operation are self-explanatory. Jadi beberapa batasan kerja dari transistor itu mudah dipahami biasanya ya. Jadi di situ tertulis jelas parameternya atau simbol-simbolnya jelas. Jadi mudah dalam dipahami. Such as maximal collector current. Contohnya arus kolektor maksimum. Normally refer to on the specification sheet as continuous collector current. Jadi contoh contoh arus maksimum kolektor. Biasanya dia pada datasheet itu merujuk pada continuous collector current. Nah, ini nama lain saja. Nah, yang ada di datasheet. Dia sama dengan arus kolektor maksimum, tetapi di datasheet biasanya disebutkan continuous collector current. Jadi seperti itu. Arus kolektor continuous secara terus-menerus. And maximum collector to emitter voltage. Contohnya, ini tegangan kolektor emitter maksimum. Biasanya disingkat dengan BVCEO atau VBRCEO. B ini menunjukkan breakdown ya, breakdown voltage kolektor emitter. O ini menunjukkan kaki yang lain selain kolektor emitter, yaitu kaki base ya, basis yang tersisa dalam keadaan open. Jadi ini penamaan ya, ini hubungannya dengan penamaan. Jadi umpamanya V, B-nya saya hilangkan, V, C, E, O. Nah, di dalam transistor kan ada 3 kaki ya, kolektor, emitter, dan basis. Nah, 2 ini subscript namanya ini ya, subscript ya. Kalau di bahasa Inggris kan nama subscript. Dua huruf yang awal ini menunjukkan kaki transistornya. Tegangan antara kolektor dan emitter, bacanya gitu ya. Nah, dan huruf yang ketiga ini menunjukkan kaki sisanya yang tidak disebutkan, yaitu basis. Kalau sudah disebutkan kolektor emitter, berarti sisanya adalah basis. Tegangan kolektor terhadap emitter pada saat basis dalam keadaan O ini open. Jadi tidak dikasih tegangan. Umpamanya gitu. Umpamanya VBEO. VBO ya. VBEO, tegangan basis O. Nah, yang sudah disebutkan kaki transistornya adalah basis emitter kan ya, berarti tegangan basis emitter pada saat kaki kolektornya open. Nah, sisanya yang tidak disebutkan kan kolektor. Nah, dalam keadaan open. Itu penyingkatan saja ya. Nah, kalau ini basisnya yang open, basisnya yang open. Kalau VBEO berarti tegangan basis emitter pada saat kolektor open. O ini singkatan dari open. Nah, yang open itu apa? Yang open adalah sisa kaki yang tidak disebutkan. Pasti di 2 huruf pertama itu disebutkan nama kakinya. Oke. Nah, B di sini menunjukkan breakdown atau BR ini breakdown. Karena breakdown ini seirama atau sama dengan maksimum, tegangan maksimum. Jadi di dalam datasheet biasanya tegangan maksimum kolektor emitter itu disingkat dengan BVCEO atau VBRCEO. For the transistor in figure 3.22, IC max, jadi ini arus kolektor maksimum, was specified as 50 mA. IC max-nya adalah 50, satuannya ini miliampere. Dan BVCEO as 20 volt, jadi tegangan breakdown voltage kolektor emitter pada saat basis
open. Open di sini maksudnya tidak ada tegangannya, tidak dibias tegangan. Saya ulangi lagi, BVCEO adalah tegangan breakdown pada saat kolektor emitor, mohon maaf, ini ada tegangan maksimum kolektor terhadap emitor pada saat basis terbuka atau open, tidak dikasih tegangan, sebesar 20 volt di sini. The vertical line on the characteristic defined as VCE SAT. Jadi garis putus-putus lurus ini, garis vertikal yang ke atas ini ya, yang putus-putus ini dinamakan VCE SAT, tegangan kolektor emitor saturasi. Saturasi itu tegangan jenuh ya. Jadi VCE saturasi, dia menunjukkan atau menentukan nilai minimum dari VCE. VCE SAT ini dia menentukan nilai minimum dari VCE yang dapat digunakan atau yang dapat diaplikasikan, nggak ada masalah, yang dapat digunakan tanpa menyebabkan transistor tersebut bekerja, falling into itu jatuh pada ya, atau bekerja pada daerah non-linear. Nah, yang diarsir biru ini semuanya daerah non-linear secara umum ya. Nah, nanti dibagi lagi apa saja daerah non-linear itu. Jadi VCE saat ini menentukan nilai minimum dari tegangan VCE pada sumbu X ini ya, tegangan VCE, agar transistor tersebut tidak jatuh atau tidak bekerja pada daerah non-linear. Nah, yang biru-biru ini daerah non-linear, yang atas sendiri juga non-linear, ini juga non-linear. Yang linear itu apa? Yang putih di dalam ini semuanya, yang putih-putih di dalam ini semuanya adalah daerah linear. Nah, jadi seperti itu. Nah, namanya daerah non-linear ini yang ada di mepet dengan sumbu Y ini, yang biru ini adalah daerah saturasi, saturation region. The level of VCE SAT is typically in the neighborhood of 0.3 volt specified for this transistor. Jadi untuk transistor ini, jadi biasanya ya nilai VCE SAT, tegangan kolektor emitor saturasi itu biasanya sekitar neighborhood of 0.3 volt, itu sekitar ya, plus minus berapa gitu, sekitar 0,3 volt. Umumnya sekitar 0,3 volt VCE SAT. The maximum dissipation level is defined by the following equation. Jadi ada parameter yang namanya PC max di sini. Tegangan kolektor maksimum atau tegangan disipasi maksimum, yaitu VCE kali IC. Nah, itu. VCE kali IC. Nah, sebagai tambahan, jadi untuk gambar ini, gambar karakteristik ini adalah karakteristik output dari common emitter. Kalau yang jelas adalah dari common emitter. Bisa kita lihat di sini ada sumber VCE, tegangan VCE, dan di sini juga ada IC. Oke, kita lanjutkan. For the device of figure 3.22, untuk transistor dengan karakteristik pada gambar 3.22 di sebelah kanan ini, the collector power dissipation was specified as 300 mW. Jadi untuk daya disipasinya ya, atau PC max boleh, ada yang menyingkatnya PD maksimum. Jadi ada yang menyingkatnya PC maksimum, nggak ada masalah, yaitu 300 nilainya. Satuannya miliwatt. The question then arises of how to plot the collector power dissipation curve specified by the fact that ini. Jadi untuk nilai PC max-nya 300 mW. Nah, lalu muncul pertanyaan, yaitu bagaimana untuk mengeplot atau menggambar kurva disipasi daya kolektor ini. Jadi bagaimana mengeplot kurva disipasi daya maksimum kolektor ini. Nah, dengan ketentuan ya, PC max rumusnya VCE kali IC, hasilnya tetap 300. 300 ini nggak bisa berubah karena sudah ditentukan dalam mungkin
disebutkan dalam datasheet biasanya. Sudah ketentuan dari pabriknya 300 miliwatt. Atau ini nggak ada masalah rumusnya. Oke, selanjutnya kita bisa menggambarnya ini step by step. Ini caranya ngeplot kurva disipasi daya kolektor. Pertama ya, yaitu pada saat IC nilainya maksimum. IC nilainya maksimum at any point on the characteristic, the product of VCE kali IC dan IC must be equal to 300 mW. Jadi pada titik berapapun, intinya VCE dan IC ini harus menghasilkan 300 mW. VCE kali IC harus hasilnya 300 mW. If we choose IC to be maximum value at 50 mA and substitute into the relationship above, we obtain. Jadi jika kita memilih nilai IC dengan nilai maksimum, yaitu IC max di sini adalah 50 mA, satuannya miliampere, dan menggantinya dengan persamaan di atas. Oke, kita sudah punya persamaan VCE kali IC. Hasilnya harus 300 mW. Sedangkan IC-nya sudah diketahui yaitu 50 mW. Nah, sekarang VCE-nya berapa? VCE-nya di sini ketemu 300 mW dibagi 50 mA. Hasilnya 6 volt. Jadi kalau kita tarik di sini 50, sumbu Y-nya, sumbu X-nya 6 kurang lebih, maka akan ketemu garis ini. Nah, di sini. Kalau saya luruskan kurang lebih ya, walaupun nggak lurus-lurus banget, di sini kurang lebih 6 volt. Jadi ketemunya nanti titik pertemuannya di sini. Nah, itu. Yang pertama, untuk ngeplot disipasi daya maksimum dari kolektor ini seperti apa, ngeplot gambarnya ini, ngeplot kurvanya ini. Nah, sekarang yang kedua, kita bisa memanfaatkan VCE maksimum. VCE maksimum. Nah, VCE itu terletak di sini ya sebagai perlu Anda ketahui, VCE itu terletak di sini tegangannya, yang plus terhubung dengan kolektor, yang minus terhubung dengan emitor. Di sini biasanya dikasih ground, dan untuk VB ini sebagai input, ini outputnya. VCE ini juga kadang disebut tegangan output. Karakteristik output dia juga disebut tegangan output, yaitu VCE, dan arus outputnya adalah IC. Seperti yang sudah dijelaskan pada beberapa video sebelumnya. Sekarang yang kedua, yaitu pada saat VCE max. Kan sudah diketahui nih, VCE max di sini nilainya yaitu 20 ya. BV CEO ini ya, nilainya 20 volt. If we now choose VCE to be its maximum value of 20, jadi jika kita memilih nilai VCE-nya yaitu 20 volt, yaitu VCE maksimum atau BV CEO tadi, the level of IC is the following. Maka nilai IC-nya adalah sebagai berikut. Ini defining a second point on the power curve. Jadi yang pertama sudah ketemu posisinya untuk kurva disipasi dayanya di sini. Sekarang kita tentukan yang kedua. Titik yang kedua di mana sih titik yang kedua pada kurva disipasi daya maksimum kolektor ini? Kita manfaatkan rumus tadi, VCE kali IC sama dengan 300. Nah, maka IC-nya ketemu 300 mW dibagi 20 volt. Hasilnya 15 mA. Kita kira-kira di sini, nah kira-kira kalau kita tarik garis maka ketemunya di sini. Nah, ini poin yang kedua. Ini titik yang pertama, ini titik yang kedua. Oke, untuk 300 mW juga bisa dilihat di sini ya. Ini dari datasheet. Nah, titik yang kedua bertemu pada perpotongan sumbu Y-nya 15 mA di sini, dan sumbu X-nya sudah ditentukan yaitu 20 volt. Selanjutnya kita tentukan titik yang ketiga. Nah, titik yang ketiga untuk membuat kurva ini, yaitu pada IC sama dengan setengah kali IC maksimum. Nah, setengah dari IC maksimum. If we now choose a level of IC in the mid-range such as 25 mA and solve for the resulting level of VCE, we obtain. Jadi kita pilih setengahnya IC maksimum, yaitu kurang lebih 25, tengah-tengah sinilah. Anggap saja di sini, ini 25 nilainya.
Kita manfaatkan rumusnya VCE kali IC sama dengan 300 mW. VCE bisa kita cari yaitu 300 mW per 25 mA, hasilnya 12. Nah, 12 kurang lebih di sini ya, 12. Nah, di sini kita tarik yang sumbu Y ke kanan, hasilnya ketemu di sini. Ini titik yang ketiga. Nah, sudah ketemu 3 titik. Titik yang pertama ada di yang atas, paling atas ini. Titik yang kedua ada di yang paling bawah. Ketiga ada di tengah-tengah. Oke, selanjutnya raw estimate, jadi perkiraan kasaran, ini kasarannya dari kurva sebenarnya. Jadi ini kita kira-kira secara kasaran, kita kira-kira secara kasaran can usually be drawn using 3-point defined above. Jadi perkiraan kasaran untuk menggambar kurva itu bisa digambar dengan menggunakan 3 titik sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Nah, saya perjelas lagi titiknya di sini, yaitu di titik ini 1, yang paling bawah 2, dan tengah-tengah 3. Of course, the more point one has, the more accurate is the curve. Tentunya semakin banyak titik-titik yang kita hasilkan, maka kurva tersebut semakin akurat, semakin bagus, semakin smooth. But a raw estimate is normally all that is required. Tetapi estimasi kasaran ini biasanya itu sudah cukup, tetapi belum bisa menggambarkan secara akurat. Kalau pengen akurat ya lebih banyak lagi titik yang harus Anda kalkulasi, Anda temukan, Anda plot seperti itu. Tetapi dengan menggunakan hanya 3 titik ini sebagai perkiraan kasaran saja sudah nggak ada masalah. The cut-off region, kita bicara cut-off. The cut-off region tadi sudah kita bicarakan tentang daerah daerah saturasi ini ya. Dia di bawah VCE. Sekarang cut-off. Daerah cut-off is defined as the region below ICEO. Jadi untuk daerah cut-off itu di bawah nilai ICEO di sini. ICEO yaitu arus kolektor emitor pada saat basisnya open. Arus kolektor emitor ini pada saat basisnya open. Arus kolektor emitor pada saat basisnya open. Jadi daerah cutoff itu di bawah ICEO. This region must also be avoided. This region must also be avoided if the output signal is to have minimum distortion. Jadi daerah ini harus dihindari jika Anda menginginkan sinyal outputnya itu bagus atau memiliki distorsi yang kecil. Setidaknya dia memiliki distorsi yang kecil atau bahkan tidak ada distorsinya. Daerah ini harus Anda hindari. Anda hanya boleh bergerak di daerah yang putih dalam ini, putih yang ada di dalam ini. On some specification sheet, only ICBO is provided. Jadi pada beberapa datasheet itu hanya disebutkan, hanya ditentukan nilainya nilai ICBO. Jadi arus kolektor basis pada saat emitornya open, ICBO. Nah, bagaimana menemukan nilai ICEO-nya sedangkan di datasheet tidak disebutkan? Nah, maka one must then use the equation. Jadi biar ICEO-nya ketemu nilainya, maka kita harus menggunakan persamaan ICEO sama dengan beta. Beta ini penguatan arus ya, beta kali ICBO. To establish some idea of the cutoff level if the characteristic curve are unavailable. Jadi untuk menemukan nilai arus cut-off-nya ya, untuk menemukan nilai arus cut-off dalam hal ini ICEO-nya, untuk menemukan ICEO arus cut-off pada saat kurva karakteristik ini, gambar yang di sebelah kanan ini, karakteristik output ini, kurva karakteristik output ini tidak ada dalam datasheet.
Operation in the resulting region of figure 3.22 will ensure minimum distortion of output signal. Jadi daerah kerja yang dihasilkan pada gambar 3.2 sebelah kanan ini akan menjamin distorsi atau cacat yang minimum. Jadi menghindari daerah dengan cara menghindari daerah cut off dan daerah saturasi tadi. Jadi daerah operasi yang digambar pada sebelah kanan ini dia menjamin bahwasanya sinyal outputnya akan bagus atau dia dengan minimum distorsi yang minimum, dan akan menjamin juga arus dan tegangannya, nilai arus dan tegangannya tidak akan merusak transistor. Jadi selama Anda bekerja di daerah ini, daerah aman ini, output sinyalnya bagus karena dia distorsinya minimum, kecil. Nah, dan juga transistor Anda, komponen Anda aman karena arus dan tegangannya tidak sampai melewati batasannya, atau arus dan tegangannya dia tidak sampai merusak transistor tersebut. Kita lanjutkan. If the characteristic curve are unavailable or do not appear on the specification sheet, as is often the case. Jadi jika kurva karakteristik atau karakteristik yang sebelah kanan ini, gambar kurva yang sebelah kanan ini tidak tersedia pada datasheet, dan ini umum terjadi. Jadi di datasheet itu hampir jarang ya, hitungannya jarang ada kurva seperti yang di sebelah kanan ini, kurva karakteristik output seperti yang di sebelah kanan ini. Maka hal yang perlu Anda pastikan yaitu nilai IC-nya. Jika kurvanya tidak ada gambarnya, jika datasheet-nya tidak ada gambarnya seperti ini, maka yang harus Anda pastikan yaitu variabel IC-nya, terus variabel VCE, dan hasil perkalian VCE kali IC, yaitu PC max tadi, daya kolektor maksimum. Nah, Anda harus memastikan bahwasannya ketiganya ini, IC, VCE, dan VCE kali IC atau PC max ini ya, itu berada pada daerah sebagai berikut. IC-nya, yang pertama IC dulu, IC-nya harus lebih besar atau sama dengan ICEO tadi. Ini untuk menghindari daerah cut off. Ingat cut off ya. Pada saat dia masuk daerah ini maka dia akan cut off. Dan IC-nya harus lebih kecil atau sama dengan IC max. Kalau melebihi ini kan dia bisa jadi rusak di sini nanti. Ya. Nah. Oke. Selanjutnya VCE-nya. VCE-nya harus lebih besar dari VCE saturasi, lebih besar atau sama dengan VCE saturasi untuk menjamin transistornya tidak berada pada daerah saturasi. Dan VCE-nya harus lebih kecil atau sama dengan VCE maksimum agar transistornya tidak rusak karena melebihi daerah breakdown-nya atau daerah kolektor emitor maksimumnya. Dan ini VCE kali IC ini merupakan PC max ya, jangan sampai melebihi ya. Dia harus lebih kecil atau sama dengan PC max atau transistor Anda akan panas di sini yang menyebabkan kerusakan, overheat. Oke, for the common base karakteristik, untuk karakteristik yang common base, the maximum power curve is defined by the following product of output quantities. Jadi untuk common base, untuk menentukan daya maksimumnya yaitu dengan menggunakan rumus PC max sama dengan VCB kali IC. Nah, hal ini berhubungan dengan karakteristik output dari common base. Karakteristik output dari common base. Rumusnya berbeda ya. Kalau yang tadi common emitter itu VCE kali IC, tetapi yang common base itu PC max sama dengan VCB kali IC. Ini common base.
Seperti itu. Oke, akan kita lanjutkan untuk topik subbab selanjutnya, yaitu tentang atau akan kita bahas datasheet. Datasheet dari salah satu tipe transistor. Jadi tidak semuanya kita ambil satu saja sebagai gambaran nanti. Sebagai gambaran, nah ini transistor specification sheet. Kita ambil salah satu tipe transistor saja sebagai gambaran. Di dalamnya itu ada parameter apa saja. Coba kita akan pelajari satu persatu. Ya, nanti mungkin untuk tipe transistor yang lain nanti tinggal mencocokkan saja. Oh, kalau ada parameter yang namanya ini atau variabel yang namanya ini berarti dia menentukan apa. Umpamanya ada parameter atau variabel yang namanya ini, dia menentukan untuk apa. Atau dia menentukan batas maksimum atau karakteristik pada saat on, karakteristik pada saat off, atau HFE atau penguatannya berapa. Nah, itu nanti antara transistor satu dan transistor lain tinggal menyesuaikan saja. Nah, tentunya beda-beda ya transistor ya, sudah digambarkan kemarin ada yang transistor untuk sinyal saja, kecil yang notabene powernya kecil, ada transistor yang powernya sedang, ada transistor yang powernya besar. Nanti akan kita bahas untuk masalah variabel-variabel apa saja yang disebutkan biasanya di dalam datasheet. Oke, terima kasih untuk pembahasan limit of operation atau batasan kerja dari transistor cukup sampai di sini. Selanjutnya akan kita lanjutkan pada video selanjutnya yaitu transistor specification sheet, spesifikasi transistor. Oke, terima kasih.